Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia memiliki keluarga yang lengkap pasti jadi idaman semua orang gitu ya. Punya ayah, ibu dalam satu keluarga, berbagi peran, saling melengkapi. Tapi bagaimana ya kalau misalnya salah satunya harus hilang, mungkin meninggal dunia atau karena perpisahan. Nah, ini pasti harus ada keseimbangan yang dilakukan oleh satu orang yang berperan menjadi keduanya. Nah, ini kita bahas hari ini bagaimana ya memerankan sebagai orang tua tunggal, yaitu seorang ibu. Kita bahas bersama psikolog kita ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa ya Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke Mbak Ayu, ini adalah bukan jeritan ya, mungkin curhatan sebagian besar ibu yang harus menjalani perannya sebagai orang tua tunggal. Maunya sih memang bisa ada teman atau partner yang bisa sharing ya, membesarkan anak. Tapi kondisi mungkin berbeda-beda. Gimana menurut Mbak Ayu memandang orang tua tunggal, seorang ibu yang harus berperan menjadi keduanya? Kesulitannya itu sebenarnya paling besar di mana sih Mbak Ayu? Oke. Sebetulnya kalau misal ditanya kesulitannya di mana gitu kan ya, tentunya ada adaptasi yang harus dilakukan, kemudian hampir semua ranah pun kan artinya harus dilakukan sendiri gitu, sehingga tantangannya dalam membesarkan anak, kemudian tanggung jawab secara finansial, kemudian juga berbagi peran pengasuhan di rumah gitu kan, belum lagi partner untuk berdiskusi dan membahas banyak hal terkait misalnya anak-anak atau rumah akan seperti apa, bagaimana, itu kan dijalani sendiri ya, sehingga kalau ditanya aspek apa yang paling berat gitu, hampir semua ranah karena memang harus dilakukan dan di cover sendiri gitu kan, itu tentunya menjadi satu tantangan tersendiri bagi setiap ibu-ibu hebat gitu di luar sana. Oke. Mbak Ayu, kalau kita lihat ini kan peran ayah dan ibu dalam satu orang gitu, dalam satu betul. orang yang bentuknya itu perempuan. Ini pasti ada hal-hal yang nggak bisa dipenuhi secara maksimal, misalnya ketegasan ayah yang bisa mengamankan, yang membuat kita merasa terjaga gitu ya. Mungkin itu tidak bisa dilakukan oleh si ibu. Tapi ibu akan mencoba menjadi kedua sisi tersebut. Apakah ada pergeseran secara psikologis yang akhirnya menjadikan si ibu pribadi yang berbeda akhirnya? Oke, kalau dibilang menjadikan pribadi yang berbeda gitu kan ya, mungkin enggak. Tapi kalau misal pada akhirnya ada beberapa hal yang pada akhirnya disesuaikan oleh ibu dalam pendekatan kepada anak dan keluarganya, itu sangat mungkin untuk terjadi. Karena ibu menyadari bahwa harus ambil peran dalam aspek ini, harus ambil peran dalam misalnya melindungi anak atau menjaga gitu kan. Sehingga pada akhirnya menggeser pola pendekatannya, kemudian menggeser pola-pola komunikasinya, mungkin itu bisa terjadi gitu. Tetapi sebetulnya kalau berbicara mengenai apakah harus dipaksakan seperti itu gitu kan ya, tentunya nggak harus dipaksakan gitu, karena sebetulnya ibu juga punya sisi ketegasan tersendiri, ibu juga punya kemampuan melindungi tersendiri yang mungkin warnanya itu berbeda dengan bagaimana ayah menampilkannya. Tapi pada dasarnya ketika ibu punya insting untuk melindungi dan melakukan sesuatu, itu pasti ada dan pasti dilakukan, hanya mungkin bentuknya yang nggak sama dengan bagaimana biasanya ayah mengekspresikan hal tersebut gitu. Oke. Merasakan kehilangan sebagai seorang perempuan juga, kehilangan suaminya. Dia juga harus memastikan anaknya baik-baik saja saat kehilangan sosok bapaknya. Mana dulu yang harus divalidasi? Perasaan si ibu atau perasaan si anak? Perasaan ibu. Jadi memang harus selesai dulu dengan perasaannya, baru bisa berfungsi baik sepenuhnya begitu kan. Artinya adalah selesai dulu perasaan kehilangan, kemudian melewati setiap tahapan-tahapan kedukaan gitu kan, di samping mungkin mengurus anak-anaknya juga gitu. Memang pada saat melewati tahapan-tahapan kedukaan itu akan belum maksimal perannya, tetapi dukungan dari sekitar yang akan bisa membantu ibu untuk melewati tahapan-tahapan kedukaan tersebut dengan lebih kuat, lebih tenang, dan harapannya bisa sampai ke tahapan acceptance lebih cepat. Karena kan kalau orang berduka itu pasti kan ada denialnya, ada marahnya juga, ada bargainingnya, ada kenapa harus suami saya, kenapa nggak suaminya orang yang lain aja, kenapa harus ke keluarga kami, andaikan saat itu saya berikan pengobatan secepat mungkin, mungkin ini tidak akan terjadi gitu. Tuhan kenapa sih harus dia, itu terjadi gitu, sampai akhirnya masuk ke dalam tahapan depression yang
aduh hidupku nggak ada artinya apa-apa gitu, sampai akhirnya ke acceptance atau penerimaan gitu kan. Itu kan tahapan yang memang harus dilalui orang-orang, atau mungkin nggak harus, tapi tahapan itu umumnya dilalui oleh orang yang memang berada dalam stage berduka. Di samping ini kalau orang tua tunggal atau ibu gitu kan ya, kemudian tantangannya menjadi lebih bahwa dalam melewati fase itu dia harus menjalani sembari menjaga anak-anaknya yang juga butuh untuk dia kuatkan. Sehingga sering orang bilang saya harus kuat demi anak-anak saya. Ya boleh, tetapi perasaan sedihnya jangan ditolak. Bahwa saya sedih iya, saya kehilangan iya, saya belum siap iya, ya nggak apa-apa. Bicarakan itu dengan orang-orang terdekatnya, punya sahabat, ngobrol sama sahabatnya. Anaknya sudah cukup dewasa, bisa sampaikan, mama rasanya sedih banget kehilangan ayah. Rasanya belum siap ya kita untuk kehilangan. Sehingga ada teman untuk berbagi perasaan, tidak dipendam sendiri. Nanti kalau dipendam sendiri, stage depressionnya itu jadi lama ya? di situ gitu. Oke, bagaimana kita bisa menenangkan atau menghealing anak-anak kita kalau kita aja belum lukanya Iya, belum sembuh betul. gitu. Oke, nanti kita bahas lebih jauh lagi, tapi kita harus Iya. jeda dulu ya Mbak ya. Jangan kemana-mana, Keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang peran ibu tunggal dalam keluarga. Kita akan coba membahasnya dengan salah satu ibu hebat bernama Ibu Desi. Kita sapa dulu ya. Halo Ibu Desi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak, bagaimana teman-teman di sana? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Oke Ibu Desi, hari ini kita ngobrol tentang ibu tunggal yang harus menjalani perannya sendiri dalam keluarga. Boleh tahu Ibu punya putra atau putri di usia berapa? Alhamdulillah saya punya putra satu, usia sekarang 21, dan si Dede usia 17 tahun. Ini lagi masa puber-pubernya dia. Wah, seru banget ya Ibu ya. Ibu sudah berapa Iya. lama menjalani peran sebagai single parent di rumah, merawat putra-putranya? 2 tahun Mbak, Oke. udah 2 tahun. 2 tahun yang lalu jadinya ditinggal oleh suami. Saat itu perasaan Ibu untuk bisa paling tidak mengelola, pastinya ada kesedihan, kehilangan, untuk bisa kembali menjadi seorang ibu yang kuat, melanjutkan pola asuh pada anak, apa yang Ibu lakukan? Ya pertama-tama itu pasti begitu kan, suami itu meninggal itu kan tidak sakit ya. Anakku dua-duanya juga mensupport saya gitu. Mensupport saya, justru anak yang lebih kuat daripada saya gitu. Sampai sekarang saya bisa seperti ini ya, berkat teman-teman dan anak-anak saya itu. Sejauh mana sebenarnya kita boleh jujur pada anak? Kadang-kadang si ibu menyimpan kegetiran hatinya tuh agar anak nggak tahu gitu. Iya. Sejauh mana sebenarnya ini justru berimpact baik saat kita jujur bahwa kita sedang lemah pada anak. Oke. Kalau ditutupi malah anak merasa kok. Iya. Jadi kalau misalnya kita nggak kuat, kemudian kita pura-pura kuat gitu kan ya, deep down inside anak merasa kok kalau ibunya memang belum sekuat itu dan masih fragile. Jadi ketimbang dirasakan tanpa diungkapkan, lebih baik memang sampaikan saja. Kalau ngerasa mama rasanya masih berat, mama rasanya masih teringat-ingat terus, mama rasanya masih sangat sedih kalau keinget sama ayah misalnya seperti itu. Nggak apa-apa itu disampaikan kepada anak gitu. Bahwa pun anak juga nanti akan, misalnya anak masih berada dalam stage berduka juga gitu kan. Anak juga kemudian akan tahu bahwa oh ini adalah perasaan yang normal. Nggak apa-apa loh. Habis ditinggal orang yang paling kita kasihi, kemudian kita nggak cepet untuk jadi nggak ngebut gitu, bukan cepet nggak ngebut sengebut-ngebutnya untuk kemudian berpindah stage dan menjadi apa seolah-olah kuat, itu nggak apa-apa gitu. Jadi perlu ada support system yang mendukung kita, dan perasaan perlu venting out gitu, perlu untuk dikeluarin gitu, dan saluran-saluran emosi yang tepat, sahabat-sahabat yang mendukung, yang menerima perasaan sedih kita, itu membantu kita melewati setiap tahapan-tahapannya gitu. Oke, jadi nggak apa-apa loh kita nggak Iya. ngebut untuk bisa jadi orang yang tiba-tiba langsung tegar gitu tuh Iya ya. benar. Nggak ada tuntutan untuk itu, bisa dirasakan dulu, dinikmati kepedihannya biar jadi orang yang lebih kuat ya. Ibu Desi, saat mulai harus mengambil peran menjadi ibu yang tunggal gitu sendirian, menggantikan peran suami yang tadinya sosok ayah untuk anak-anak, yang paling sulit itu sebenarnya apa sih Ibu Desi? Di bagian mana, tahapan apa saat harus mendidik anak sendirian? Kalau saya paling sulit itu untuk saya ketika kan anak-anak saya ini sudah puber ya.
mereka kan biasa curhat tentang masalah-masalah mereka itu ke ayahnya, dan mereka selalu kadang membandingin, oh kalau sama ayah ceritanya begini, bunda mah ceritanya begini. Itu yang paling saya yang aduh harus bagaimana nih, harus melihat ke siapa nih. Cuman saya selalu bilang yang ya beda, ayah sama bunda beda. Bunda kan melihatnya dari sisi yang lain, sedangkan ayah sisi yang lain gitu. Tapi anak-anak saya sedikit lebih paham gitu. Oh ya mungkin kan nggak semua hal bunda bisa seperti ayah, seperti itu sih. Oke, ini apalagi kalau misalnya anak kita adalah putra gitu ya. Iya. Ada hal-hal yang memang kita tidak menguasai. Ya. Apa yang harus kita lakukan, Bayu? Oke, yang dilakukan Bu Desi itu udah tepat gitu. Walaupun misalnya anak menanya pertimbangan dari kita, menanyakan satu hal dari kita, nggak apa-apa banget untuk kita menyampaikan dari sudut pandang kita gitu. Dan kemudian sampaikan, mungkin ayah melihat dari sudut pandang yang berbeda, bunda bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga anak juga punya pemahaman bahwa oh ya yang berbeda antara ayah dan bunda, dan apa yang disampaikan bunda belum tentu salah. Karena kan jadi justru bisa melihat dari sudut pandang yang lainnya gitu kan. Nah kalau dalam kondisi-kondisi kayak gini gitu kan, memang sebetulnya perlu untuk support system dari keluarga terdekat yang mungkin bisa sedikit banyak mengganti peran ayah. Bukan mengganti dalam artian oh tergantikan gitu ya, bukan seperti itu, tetapi setidaknya ada orang yang bisa diajak diskusi lainnya, seperti misalnya kehadiran kakek jika memang masih ada, itu bisa sangat membantu gitu kan, sehingga bisa melihat dari sudut pandang laki-laki masalah ini sudut pandangnya seperti apa sih gitu kan. Tapi pun jika tidak ada yang dilakukan, nggak apa-apa sampaikan ini dari sudut pandang sebagai perempuan, laki-laki punya sudut pandang yang berbeda. Atau boleh juga ditanyakan pada anak, memang kalau dari kakak atau dari adik ekspektasinya pada saat bercerita bundanya bagaimana nih gitu. Bunda dengerin aja, jangan langsung, kan kita biasanya kalau perempuan tuh anak cerita sedikit langsung kita oh harusnya gini gitu kan. Nah enggak, dengerin dulu gitu, nggak apa-apa juga kita mendapatkan masukan dari anak untuk oh ya ternyata insight-nya kebutuhan mereka tuh ini loh gitu. Atau mungkin kita bisa googling ya saat ini harus seperti apa. Benar. Ya. Oke, Ibu Desi, biasa apalagi ini cukup panjang masa perkawinannya cukup panjang gitu ya Ibu ya, lebih dari 20 tahun mungkin. Biasa bersama-sama, ada teman bicara, ada teman diskusi untuk istilahnya membangun bagaimana sih pola asuh pada anak kita. Tiba-tiba hilang. Apa yang Ibu rasakan dan apa yang Ibu lakukan untuk paling tidak itu tidak benar-benar hilang, masih bisa lengkap? Biasanya dengan siapa Ibu berdiskusi? Saya biasa berdiskusi itu dengan ibu, dan saya juga tidak kebiasaan kami itu selalu berdiskusi menyelesaikan suatu masalah itu biasa anak saya dilibatkan. Jadi memang tetap berdiskusi itu dengan anak tetap, dan dengan orang tua, terutama ibu saya yang support saya gitu. Jadi lebih diskusinya ke beliau sih gitu. Siapa saja sih yang bisa kita ajak diskusi? Mungkin orang tua, mertua gitu ya. Selain itu yang mungkin paling nyaman, andai kata memang harus berdiskusi dengan orang tua, orang luar, yang paling bijak itu yang seperti apa? Yang jelas adalah orang-orang yang kita percaya bisa memberikan dukungan serta pendapat yang objektif terhadap kondisi kita. Bukan kemudian pada akhirnya justru memperkeruh gitu kan. Setiap orang kan ada punya kenyamanan masing-masing. Ada yang justru lebih nyaman ke orang tua, oh ada juga yang enggak, malah justru dengan adik atau kakaknya justru jadi jauh lebih nyaman gitu kan. Atau adik kakak enggak, tapi dengan orang tua justru jauh lebih nyaman. Itu sebetulnya ya siapa saja itu boleh, atau bahkan mungkin sahabat. Atau kalau misalnya sudah mentok semuanya rasanya enggak, butuh support profesional seperti psikologis untuk memberikan pendapat objektif terhadap masalahnya, it's really okay juga untuk kemudian berbicara. Atau mungkin juga ada beberapa yang mungkin punya guru spiritual atau orang yang membimbing dalam keagamaan. It's really okay kalau misal merasa nyaman untuk bisa venting out, dan orang tersebut juga bisa memberikan pendapat yang objektif dan kemudian membuat kita menjadi lebih tenang, mengambil keputusan juga dengan lebih yakin gitu. Itu nggak apa-apa banget. Jadi senyamannya saja siapapun itu asal bisa dipercaya ya Mbak. Ya, Oke, Bu Desi, ada nggak yang ingin ditanyakan terkait tema kita hari ini pada psikolog kita Mbak Yustomo? Silakan Ibu. Ya, aku mau tanya satu nih untuk Bunda di sana. Ya. Bun, anakku ini sudah besar. Kebetulan kan aku punya kegiatan sosial yang lumayan penuh nih, Bun. Nah, saya melibatkan anak-anak saya dalam kegiatan itu dengan kan si kakak usianya 21, si adik 17. Saya libatkan dalam kegiatan sosial yang memang sama lah, misal job listnya sama. Kira-kira salah nggak sih, Bun? Gitu. Oke, silakan Mbak. Oke, enggak.
bagus malah. Bagus malah 17-21 itu rentannya nggak terlalu jauh. Dua-duanya masuk ke dalam yang satu dewasa muda gitu, yang satu remaja, tapi remaja udah akhir mendekati dewasa. Jadi sebenarnya sedikit banyak itu kalaupun memang mau diberikan job desk yang sama, it's really okay gitu. Apalagi terlibat dalam kegiatan sosial yang bisa melatih empati. Remaja diajak melatih empati itu bagus banget loh gitu kan. Dia paham kondisi di luar seperti apa, bisa juga bersosialisasi dengan tepat di sana. Jadi nggak apa-apa banget. Paling kalaupun mau ditanyakan kepada buah hatinya, adek kalau ngerjain yang sama dengan kakak, atau kakak kalau ngerjain dengan sama adek gimana, atau punya opsi lain nggak untuk terlibatnya dalam kegiatan yang mana yang kayak gimana, sehingga mungkin dua-duanya kan mungkin punya preferensi yang berbeda dalam pemilihan kegiatan yang ingin diikuti. Nggak apa-apa banget untuk kemudian ditanyakan. Tapi kalau ngerasa mereka fine aja, oke aja, ya go ahead, nggak apa-apa banget. Malah seru kayaknya ya, bisa seru saling banget. berbagi ya. Ada masih kakak ya, ini kadang-kadang kan justru bisa jauh kan, jadi mempererat hubungan mereka. Kira-kira seperti itu Ibu Desi, semoga bisa bermanfaat juga ya untuk keluarga di rumah. Ibu terima kasih banyak loh. Iya, Sama-sama sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Ibu jaga kesehatan, sampai jumpa. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selalu bangga melihat ibu-ibu yang hebat dan kuat ya Mbak Ayu ya. Dan ini pastinya jadi satu hal yang bisa jadi penyemangat juga untuk kita yang mungkin kondisinya lebih baik, akan bagaimana ya agar bisa lebih baik dari itu gitu ya. Nanti kita bahas, tapi kita harus jeda dulu. Jangan kemana-mana, keluarga Indonesia tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang peran ibu tunggal. Mbak Ayu, kalau tadi kita lihat Ibu Desi dengan anak-anak yang sudah remaja dan juga dewasa awal nih, mungkin lebih mudah untuk bisa mengajak mereka bekerja sama, paling tidak memvalidasi perasaan masing-masing. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang masih balita? Kadang-kadang banyak juga orang tua atau ibu yang harus membohongi bahwa ayahnya sebenarnya ayah lagi pergi, ayah belum kemana-mana gitu. Gimana? Sebaiknya enggak, memang berat ya, membayangkannya berat gitu kan, membayangkannya berat, tapi memang sebaiknya tidak seperti itu, karena keterbukaan nggak apa-apa untuk disampaikan kepada anak, karena kalau pura-pura kuat, merasa harus jadi kuat untuk anak, harus secepat mungkin recover, itu nanti malah akan berat menjalaninya gitu. Oke. Ada ketakutan terbesar oleh seorang ibu atau mungkin dari sekelilingnya bahwa kalau kehilangan sosok ayah nanti si anak juga kehilangan role modelnya, apalagi kalau misalnya anaknya putra. Akhirnya ada tuntutan-tuntutan yang sebenarnya mungkin ibunya belum siap untuk mencari pengganti si ayah. Apa yang harus dilakukan si ibu dalam kondisi ini? Padahal kan ibunya juga belum siap. Iya, tidak memaksakan kesiapannya gitu. Karena kan sebetulnya kalau kita berbicara mengenai pernikahan yang sehat gitu kan ya, harus bukan karena saya menikah karena anak, bukan karena itu gitu. Karena menikah biasanya untuk menjadi sudah siap, kemudian untuk menjadi diri yang lebih baik bersama-sama gitu kan. Itu hakikatnya seperti itu, saling membaikan. Kita akan membuat pasangan berjalan beriringan untuk menjadi pribadi yang lebih baik begitu kan ya, menjadi diri yang lebih baik. Tetapi kalau misalnya saya hanya mencari sosok pengganti untuk ayah, saya hanya mencari atau memenuhi tuntutan-tuntutan sosial yang nggak enak disebut sebagai single mom atau apa, nggak nyaman gitu kan, sehingga akhirnya mengejar hal-hal tersebut, sebaiknya itu tidak dilakukan. Karena sampai kita benar-benar siap, sampai kita benar-benar merasa bahwa saya sudah sampai tahap mengikhlaskan, sudah benar-benar siap, dan anak-anak juga dirasa sudah cukup siap, it's really okay untuk seperti itu. Tapi kalau dipaksakan sebaiknya tidak. Ada ketakutan terbesar lagi saat yang kita asuh adalah putra gitu kan, apalagi mungkin untuk perempuan tadi mulai dari masalah pubertasnya juga, dia menjalani akil baliknya juga. Ini kan pendampingannya juga sulit. Beruntung kalau mungkin ada sosok kakek, paman yang bisa berbagi. Kalau tidak ada sama sekali, kadang si ibu khawatir masalah maskulinitasnya ini. Apa selalu seperti itu? Saat kehilangan sosok ayah, dia jadi kehilangan pandangan terhadap hal-hal tersebut, terus akhirnya membelok. Enggak juga kan sebenarnya? Tidak seperti itu gitu kan ya. Permasalahan tentang maskulinitas atau apapun itu gitu kan ya, sebetulnya seiring dengan anak berjalan masuk ke tahapan pubertas. Artinya kan dia sudah masuk ke tahapan-tahapan remaja atau pra-remaja begitu kan. Artinya secara fungsi kognitif sudah sangat siap untuk diajak berdiskusi tentang hal-hal yang lebih abstrak sifatnya. Dan di situ sebetulnya ibu bisa memasukkan value atau nilai-nilai tentang bagaimana sebetulnya laki-laki harus bersikap. Bagaimana sebetulnya laki-laki yang baik dan tepat
anak itu menyikapi pasangan itu seperti apa. Atau jika memang ibu memiliki cerita-cerita indah dengan ayah, ibu memiliki role model yang baik dari ayahnya, nggak ada salahnya banget untuk diceritakan atau dikisahkan kembali kepada anak, meskipun anak tidak mendapatkan atau melihat secara langsung, tapi anak mendapatkan gambaran. Sebetulnya bagaimana sih laki-laki harus bersikap, sebetulnya seperti apa sih laki-laki harus berada dalam satu relasi. Nah, sehingga yang tadi mungkin dikhawatirkan gitu kan ya, harapannya sedikit banyak tidak terjadi begitu. Menjalani kehidupan yang kadang mungkin ibu akhirnya menumpahkan semuanya untuk anak. Saya mendedikasikan hidup saya untuk anak sendirian tanpa seorang suami gitu. Nanti di endingnya saat si anak mau menikah ada rasa yang takut lagi nih kehilangan. Iya sih. Anak pun akhirnya terlalu erat dengan si ibu. Berimpact tidak sih nanti pada rumah tangganya, dan apa yang harus dilakukan ibu dan juga anak untuk bisa menyadari ini sudah ada ruang yang berbeda loh saat dia sudah punya rumah tangga. Iya betul, memang kesadaran itu perlu untuk ditumbuhkan ya. Sedekat apapun relasi kita dengan anak kita, harus punya tetap kesadaran bahwa ketika anak sudah melangkah ke dalam gerbang pernikahan, artinya adalah anak sudah memiliki memiliki kewenangan untuk memutuskan hal-hal di luar itu sendiri gitu kan. Kita mengawasi gitu kan, memberikan lebih banyak pilihan-pilihan bagi anak untuk mengambil keputusan. Nah, kesadarannya dibangun saat itu. Mungkin dari sejak itu gitu. Mungkin saya memahami, nggak mudah, apalagi ketika relasinya begitu erat gitu kan, keterikatan emosinya juga begitu mendalam gitu kan. Saya memahami hal itu bukan menjadi hal yang mudah, tetapi kesadaran yang dibangun setidaknya bisa ngerem. Selalu kan saya bilang parenting itu nggak kemudian begitu selamanya begitu. Di pertengahan jalan bisa berubah, belok kanan, belok kiri, kalau salah ya balikin lagi Tarik ke tengah ulur, gitu kan. ya. Nggak kenapa-kenapa gitu. Kalaupun misalnya memang terasa, oh kok terlalu berlebihan ya, nggak apa-apa, direm, dibalikin lagi. Oh iya, saya tahu ini waktunya dia untuk seperti ini. Saya harus menyadari bahwa dia juga akan punya hidupnya sendiri gitu. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir apa yang bisa Mbak Ayu, mungkin ada motivasi sedikit untuk ibu-ibu tunggal di luar sana untuk tetap kuat dan bisa menerima kondisi ini, terutama di tengah pandemi saat ini? Oke, kalau dibilang motivasinya harus diberikan seperti apa, sungguh ibu di luar sana jauh lebih kuat hebat dibanding ya. saya dan lebih hebat dibanding dengan saya gitu kan. Tetapi yang jelas bahwa saya selalu percaya gitu bahwa apa yang datang kepada kita itu adalah apa yang Tuhan kasih untuk insya Allah sudah bisa untuk dilalui gitu kan. Namun pada saat menjalani proses duka tersebut nggak apa-apa kok perasaannya itu dirasakan gitu. Bukan berarti harus cepat-cepat melewati itu, kemudian harus kuat, ya betul harus kuat, tetapi dipaksakan untuk cepat menjadi kuat, rasa-rasanya jangan. Nggak apa-apa sedih dulu, nggak apa-apa berusaha untuk menerima dulu, nggak apa-apa ada perasaan kehilangan, sedih itu nggak apa-apa. Kemudian kalau butuh teman untuk bercerita, kemudian berceritalah, karena memang perasaan atau emosi itu kan perlu untuk dikeluarkan. Berceritalah kepada orang yang tepat, yang benar, yang rasa-rasanya bisa mendukung kita untuk bisa melewati setiap stage atau setiap tahapan dari proses duka itu menjadi lebih kuat, lebih tenang, sehingga sampai ke tahapan akseptansinya pun lebih damai gitu rasanya. Walaupun saya tahu itu prosesnya mungkin panjang, tidak akan semudah yang seperti kita diskusikan hari ini. Baik, semoga ini bisa jadi satu inspirasi untuk keluarga di rumah ya, bisa dipraktikkan dan kalian memang luar biasa dan hebat pastinya. Saya Astia Dika pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Tetap sehat, tetap jaga keluarga yang kita sayangi. Sampai jumpa.